kita
Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang sekarang ini kita dapatkan, sehingga kita pada hari ini bersama-sama hadir untuk melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat Idul Adha. Mudah-mudahan kita semua diberikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan selalu melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dari awal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah ini, di mana Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabatnya bahwa tiada hari yang paling Allah cintai yang disembah padanya kecuali 10 awal bulan Dzulhijjah. Para sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, apakah tidak dengan jihad fisabilillah? Walaupun jihad fisabilillah, kecuali kata Rasulullah SAW, ketika seorang hamba berangkat keluar berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya, kemudian dia tidak kembali dengan modal apapun, maka itulah paling pahala yang terbesar di Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari raya ini adalah hari raya umat Islam, di mana seluruh penjuru dunia membuktikan kepada kita semua bahwa syariat agama yang disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang penuh dengan kesucian, kebenaran dan keadilan, sehingga menciptakan pribadi-pribadi manusia yang memberi permuasaan, yang dengan itu pribadi manusia adalah beribadah kepada Allah dan melaksanakan ajaran-ajarannya. Manakala ajaran yang disampaikan oleh baginda kita Nabi SAW dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, maka akan membawa manusia menjadi hidup sejahtera, bahagia dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita renungkan dengan pikiran yang jernih serta dengan hati yang jujur, apa yang terkandung daripada perayaan Hari Raya Kurban ini yang pantas kita ambil sebagai pelajaran, di mana pada hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu bulan yang penuh barakah. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr was-safi wal watr wal laili idza yasr al fi dzalika qasamun lil mujrimin. Yang artinya wallahu a'lam bishawab, demi waktu fajar dan demi waktu subuh, di mana Allah berikan 10 malam, yaitu di mana berpenafsiran para ulama 10 malam itu Allah setiap tahunnya memberikan 10 awal, yaitu bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Yang keduanya yaitu Allah berikan 10 kemuliaan, yaitu di bulan Dzulhijjah. Pada hari ini kita telah melewati umur itu dengan rangkaian ibadah-ibadah kita, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan yaitu shaum Tarwiyah, melaksanakan shaum Arafah. Kemudian pada hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Untuk itu mudah-mudahan syariat yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha ini, hikmah apa yang terpenting di mana hari ini kita melaksanakan Hari Raya Idul Kurban? Tujuannya adalah untuk mengembleng umat Islam agar mampu bersatu padu, umat Islam mampu melaksanakan daripada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, selain beribadah kepada Allah dan manusia juga melaksanakan kewajibannya terhadap umat manusia semuanya. Untuk itu hadirin sekalian, maka dari itu kita senantiasa hari ini di
dituntut oleh Allah untuk berkorban. Selain beribadah, kita untuk berkorban pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti yaitu kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh kepada kita semua. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang penuh kesabaran, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, setiap tahunnya Nabi Ibrahim senantiasa berkurban yang banyak sekali sehingga para malaikat kagum kepadanya. Ketika malaikat mencoba untuk membuktikan tentang kesalehan dan kepatuhannya Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai-sampai Nabi Ibrahim berkata, jangankan harta anakku yang kucintai, seandainya Allah memberikannya, maka aku akan memberikannya untuk dikorbankan. Maka dari itu, ketika ada perintah berkurban, disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memerintahkan menyembelih putranya, kemudian dilaksanakanlah penyembelihan itu. Maka ketika ketaatannya tumbuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ganti oleh sekebibas yang sangat berbahasa dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa itu membuktikan ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di dalam dunia ini tidak ada pertumpahan darah manusia, yang hanya adalah sumber sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW berpesan kepada kita semua, man kana lahu sa'atun fala yuqarribun musallana. Barang siapa yang di hari ini diberikan kelapangan rezeki, lalu dia akan berkurban, maka jangan sekali-kali kita menghampiri musola kami. Pesan Rasulullah SAW kepada kita semua, apabila kita diberikan hari ini rezeki yang cukup, maka hendaklah kita melaksanakan kurban, di mana pahalanya itu adalah merupakan pahala yang sangat luar biasa. Allah berpesan kepada malaikatnya, wahai malaikat-malaikatku, ketika hambaku bangkit dari kubur, janganlah mereka terbiasa untuk berjalan kaki, karena manusia di dalam dunia ini sudah terbiasa berkendaraan. Ketika dia sebelum lahir, dia ada dalam tulang tubuhnya ayahnya, kemudian berada di kandungan ibunya. Ketika dia lahir digendong oleh ibunya, ketika dia sudah besar dipangku oleh ayahnya, kemudian sudah bisa dia berkendaraan di darat, di laut menggunakan kendaraan. Maka ketika dibangkitkan dari kuburnya, jadikanlah hewan kurbannya itu sebagai kendaraannya untuk menuju Shiratal Mustaqim. Maka dari itu Rasulullah SAW berpesan kepada kita, wa ajimu doyakum fa inna kama tuhibbul maqaid. Mayulakum ajimu dohayakum fa innaha ala siratil maqayakum. Agungkanlah hewan kurbanmu itu sebagai kendaraan nanti ketika kita melintas Shiratal Mustaqim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah. Para hadirin sekalian, kurban itu merupakan suatu tanda bahwa kita menjadi manusia yang taat kepada Allah, memupuk solidaritas kita terhadap masyarakat, mendidik kita bersikap sabar apa terhadap ujian Allah yang diberikan kepada kita. Ketika kita diberikan rezeki, kita mampu untuk berkurban, untuk membawa bersama masyarakat di sana, agar kita tumbuh manusia-manusia yang murah hati, bukan manusia-manusia yang tamak, menjadikan kita manusia-manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin sekalian yang berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bahwa Rasulullah bersabda kepada kita, wa innama yamahumul ibadi Muhammad. Sesungguhnya Allah mengasihi kepada hambanya yang mempunyai belas kasihan. Pada hadis yang lain, Allah juga dalam hadis lain bagi bersabda, Allah akan menolong kepada hambanya selama hambanya itu masih mau menolong saudaranya. Jadi pada hari ini hari raya kurban, hari raya bagi kita semua untuk memupuk tali kasih sayang kepada tetangga, saling tolong menolong, bahu membahu,
adalah termasuk intisari daripada yang terkandung dari hari kurban ini. Hadirin rahimakumullah, akhirnya marilah kita pada hari kurban ini yang ini memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Umat Islam khususnya, rakyat Indonesia umumnya, Allah senantiasa menunjukkan kita kepada jalan yang baik, jalan yang ridha Allah Subhanahu wa taala, yang mengakibatkan kita selamat di dunia dan akhirat. Jazakallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi jumlatil muwahhidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar wa qul rabbi irham anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi a'ada al-ayat wa qarrara wajad as-sa'imin at-tawaba wa kamil al-adin wa fadl. Alhamdulillah ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa sallam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yasluhu biha al-mizan fil mahsyar wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu rahman. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bi syarafati wal afdal. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha bima amarna anna Allah azza wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binasi wa sana bi malaikati fa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin habibika wa khairil khalqi sallallahu alaihi wa sallam. Warḍalahumma anna sabi Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'i ashabika ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin waslih jami' awlatal muslimin wa ali kafarata wa rafiyata wal muhtadi wa sarafa wa dawai a'taqadin wa ali kalimataka ila yaumid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Inna yawmakum haja yawmul adha wa yawmus surur wa yawmul maghfur. Ahalallahu lakum bi ta'am wa harama alaykum bi siyam. Idza sa'ida al-khatibu 'ala al-mimbar ansitu